Mencari gagasan bisnis yang kreatif dan menjanjikan, ini dia 6 tips yang layak kamu coba. Menjalankan bisnis ataupun usaha baru memang tak mudah. Bahkan banyak orang mengalami kegagalan lantaran tak biasa menjalani sesuatu yang baru. Agar tak mengawali kegagalan di awal, kamu terlebih dahulu mendapatkan ide bisnis yang kreatif dan menjanjikan. Dengan demikian, usaha yang jalan pun akan berkembang dengan besar. Berikut ini kalian sudah rangkumkan 6 tips untuk mendapatkan gagasan bisnis perdana kamu. Yang pertama adalah maksimalkan keahlian. Banyak pemilik bisnis baru yang gagal lantaran mereka melakukan sesuatu yang asing. Pikirkan teman yang menukar pekerjaan hariannya untuk mewujudkan impian membuka restoran tanpa pengalaman menjalankannya juga. Cerita-cerita itu jarang berakhir dengan bahagia. Kini bukan saatnya mengatakan bahwa orang tak boleh mencoba sesuatu yang sama sekali baru. Namun menjadi pengusaha adalah mengenai mengambil resiko yang telah diperhitungkan. Tentunya sulit untuk menghitung resiko bila kamu tidak mengetahui seluk-beluk industri yang kamu inginkan. Yang kedua adalah berinovasi. Ada mitos bahwa sesuatu ide tidak bagus hanya lantaran ada persaingan. Namun, bila kamu memiliki gagasan yang belum pernah dipikirkan oleh siapapun, pikirkan daftar bisnis yang menurut kamu menarik dan menginspirasi, dan coba fokus pada cara membuatnya lebih baik. Contohnya adalah McDonald, bukan penemu burger, dan Facebook jelas bukan bentuk pertama dari media sosial. Jangan berkecil hati, ada banyak sekali contoh di mana seseorang mengambil ide orisinil dari tempat lain dan menjadikannya brilian. Yang ketiga adalah impor ide dari luar negeri. Orang-orang mungkin kerap bepergian akhir-akhir ini, namun masih ada banyak sekali produk dan layanan fantastis di satu sudut bumi yang hampir tak pernah terdengar di sudut lain. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Manfaatkan penemuan kamu dan pasarkan di daerah kamu. Kamu bahkan dapat menemukan cara baru untuk menyajikan produk ini agar lebih sesuai dengan selera pelanggan lokal. Hal yang menarik dari metode ini adalah telah dicoba dan diuji. Bila kamu sangat rajin dalam riset pasar lokal, kamu akan dapat mencapai kesuksesan tanpa harus membuang-buang uang dan waktu untuk mengembangkan sesuatu dari awal. Yang keempat adalah temukan peluang yang tersembunyi. Kustomisasi satu di antara area khusus yang sulit untuk diikuti oleh pemain besar. Itu terlalu rumit dan tidak menghasilkan keuntungan yang cukup bagi nama-nama besar. Produk yang disesuaikan selalu memiliki daya tarik lebih dari yang seragam. Ide bisnis pertama kamu mungkin tidak sehebat yang kamu bayangkan, atau mungkin menghabiskan lebih banyak waktu dan uang daripada yang awalnya kamu bayangkan. Jangan putus asa. Hal yang perlu diingat adalah memastikan jika kamu gagal, lakukan dengan cepat dan murah. Cari peluang yang lebih baik atau cari untuk mengubah ide orisinil kamu dengan cepat. Roma tidak dibangun dalam sehari, sebab pekerjaan penting membutuhkan waktu. Tapi pertahankan iman dengan ketekunan, ketabahan, kecerdikan, dan kepercayaan diri, kamu akan mencapainya. Yang kelima adalah pecahkan masalah berulang. Coba kamu melihat sekeliling dan mungkin melihat sesuatu dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah atau di kantor, yang dapat dipermudah dengan produk atau layanan baru. Bertanyalah dan lihat apakah orang lain menghadapi masalah yang sama.
Bila kamu menemukan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang lain, mungkin ada pasar untuk itu. Ini benar-benar biasa-biasa saja, namun jika itu membuat orang gila, solusi kamu akan sukses dengan besar. Dan yang terakhir adalah harga barang lebih murah dan bersaing. Selain itu, pikirkan tentang semua barang yang telah kamu beli selama bertahun-tahun yang sedikit lebih murah ketimbang barang bermerek, mulai dari tas, sepatu, dan barang lainnya. Perhatikan beberapa penawaran dari para pelaku pasar besar dan lihatlah apakah kamu dapat menghasilkan produk serupa dengan harga yang jauh lebih murah. Cari pemasok lokal atau luar negeri yang bersedia memberi kamu kesepakatan. Itu dia, kalian sudah rangkumkan 6 tips untuk mendapatkan gagasan bisnis perdana kamu. Bagaimana pendapat kalian mengenai episode kali ini pada hari ini? Jangan lupa komen di bawah ya. See you di next episode. Bye!